Lembaga Lanjut Usia Indonesia atau LLI Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Musyawarah Daerah atau Musda keempat pada hari Sabtu. Dalam gelaran musyawarah daerah tersebut, Dr. Anes Haji Numan Abdul Hakim terpilih sebagai Ketua LLI Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2028. Numan Abdul Hakim berucap syukur atas terpilih dirinya sebagai Ketua LLI Provinsi Jawa Barat, dan ia bertekad untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para lanjut usia dengan salah satunya membangun rumah sakit khusus lanjut usia gratis. Ya, musyawarah daerah lembaga lanjut usia Jawa Barat ini adalah perintah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga LNI. Nah, LNI sendiri adalah satu lembaga yang didirikan sekitar 23 tahun yang lalu, atau tepatnya lah tahun 2021, 22 tahun yang lalu di Rumah Pemasudi oleh mantan Gubernur Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh 50 pendukungnya, yaitu adalah 50 organisasi peduli lansia, ada PBRI, ada DD45 dan lain sebagainya. Nah, musda ini adalah musda yang keempat. Jadi perintah undang-undang setiap 5 tahunan terus ada evaluasi program. Yang kedua harus ada pertanggungjawaban dari pengurus lama. Yang ketiga harus ada pengurus yang baru. Nah, musda yang keempat ini adalah dalam rangka melaksanakan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan 5 tahun yang lalu. Kemudian juga ada program yang baru, ada pertanggungjawaban pengurus yang lama, dan ada penyusunan pengurus yang baru. Penyusunan pengurus baru nanti akan dilakukan oleh pimpinan sidang yang sekarang sedang memimpin sidang, kemudian ada formaturnya dan sebagainya. Nah, ke depan pengurus baru ini diharapkan ada rekomendasi dari PLUR. Salah satu rekomendasi yang terpenting bagaimana mewujudkan semacam poliklinik utama geriatri. Jadi poliklinik utama geriatri adalah poliklinik yang itu didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang sudah senior, yaitu ukurannya sesuai dengan undang-undang yaitu 60 tahun ke atas ya. Dan mereka yang sudah 60 tahun ke atas itu, yang para senior, diharapkan nanti dapat akses ke tempat kesehatan itu tanpa melalui proses yang ribet kayak BPJS sekarang ini. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sudah perda. Nah, perda itu yang harus diperjuangkan oleh lembaga usia. Kalau LNI-nya kerjasama dengan Pemda melahirkan perda ini, maka semua yang tadi 50 ormas itu yang di bawahnya itu ada PBRI, ada macam-macam ormas lah, ada DAD45, ada PBRI dan sebagainya, itu dia akan tercover oleh perda baru ini. Nah, di mana tempatnya? Saya kira ya banyaklah aset negara di Pemda Jawa Barat yang bisa digunakan untuk rumah sakit geriatri ini. Tentu yang tidak berbayar lah. Kalau berbayar kan ada juga sih. Gitu. Ini salah satu akses bagaimana kepada kesehatan. LL itu harus bisa mendorong supaya terwujudnya satu lembaga kesehatan yang disebut dengan lembaga poliklinik utama lah kalau tidak ada rumah sakit. Yang keduanya bagaimana yang namanya itu si lansia ini dia juga secara sosial tetap dia memiliki komunitas, karena usia lanjut itu mereka sudah tidak ada teman kerjanya, anak-anaknya juga sudah pada dewasa, kemudian juga lingkungan kerjanya juga sudah bubar dan sebagainya, maka harus ada komunitas baru. Nah, komunitas baru ini yang disebut dengan LNI. Kemudian juga harus ada kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu yang itu untuk memperkuat fisiknya. Saya kira itulah pentingnya dari LLI ini ke depan. Mudah-mudahan di tahun 2023 ke depan kita akan wujudkan niat kita untuk adanya rumah sakit geriatri ini ya. Ketua Pengarah LLI Provinsi Jawa Barat, Inspektur Jenderal Pol Purnawirawan Dr. Dik Mulyana yang hadir dalam acara tersebut cukup puas atas kinerja para pengurus LLI Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Dia berharap LLI Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2023 sampai dengan 2028 mempertahankan kinerja atau bahkan meningkatkannya. Kita sudah lanjut lagi, tapi bagaimanapun sebutlah hari ini sudah kurang produktifnya, tapi kan pernah ikut berkontribusi, pernah produktif, dan ini nggak boleh kita sia-siakan. Bagaimanapun perjalanan hari ini bangsa ini, perjalanan
perjalanan hari ini negeri ini tidak pernah lepas dari peran-peran mereka ketika mereka sedang masa produktif. Nah, kalau kita mengacu kepada orang-orang tetangga kita, saudara-saudara kita di luar, yang istilahnya di negeri manapun yang namanya lebih peduli kepada lansia itu, negeri itu kan menjadi surga bagi lansia. Artinya selalu mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan, dalam pelayanan transportasi, dalam pelayanan sosial dan sebagainya. Nah, apa negeri kita yang sudah mencanangkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kepedulian terhadap ini menjadi tidak terwujud karena rentang-rentang kendali organ-organ yang sanggup memperjuangkan atau yang bersirkan perjuangan ini kan seakan-akan ya dikatakan tumbuh sih tidak, tapi banyak yang tidak terwadahi. Nah, barangkali perjuangan lembaga lanjut usia ini mengarahnya ke sana, makanya mengharapkan adanya pelayanan-pelayanan, bukan pelayanan spesial, tapi pelayanan yang memadai kepada mereka-mereka yang pernah berjasa, yang pernah berkiprah, yang pernah memberi kontribusi dalam perjalanan bangsa. Pengurusan baru ini kan sejak jilid pertama ini sudah memperjuangkan beberapa item penting, antara lain mewujudkannya perda tentang lansia, mewujudkannya rumah sakit gayatri khusus lansia yang tidak berbayar, dan pelayanan khusus di tempat-tempat publik yang sifatnya lebih ramah dan manusiawi katanya gitu. Walaupun ini kan sebenarnya program secara makro sih ini menjadi bagian daripada program pemerintah sendiri dengan adanya Departemen Sosial sampai rentang kendali dinas sosial ke tingkat wilayah, itu kan sebetulnya itu pewujudan dari cita-cita itu. Nah, barangkali LLI ini setidak-tidaknya menjadi stimulan, menjadi partner bagi perjuangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa secara umum. Terima kasih, Pak. Muhammad Gun melaporkan untuk Aksi TV. Oke, 1, 2, 3.